Stadion Pakansari, Bogor. Tempat yang seharusnya menjadi saksi kebangkitan Garuda, malam ini berubah menjadi kuburan mimpi. Ribuan supporter terdiam membeku. Layar skor raksasa itu menyala terang, seolah mengejek kita semua. Indonesia 0, Vietnam 3. Ini bukan sekadar kekalahan biasa. Ini adalah tamparan keras di wajah sepak bola kita. Di kandang sendiri, di hadapan publik sendiri, Timnas Indonesia asuhan John Hartman lulu lantak tanpa perlawanan. Skor mencolok 0-3 menjadi bukti sahih betapa dominannya The Golden Star Warriors malam ini. Dan yang paling menyayat hati, lihatlah layar kaca kalian. Tom Haye, sang jenderal, The Professor. Pria yang jarang menunjukkan emosinya, malam ini tumpah ruah air matanya. Tangisan Haye pecah di rumput Pakansari. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa skenario Hartman berantakan total? Dan apa penyebab utama kekalahan memalukan ini? Sobat Raftel, siapkan hati kalian. Mari kita bedah tuntas kehancuran Garuda malam ini, hanya di Raftel Sport. Selamat datang kembali di Raftel Sport, tempatnya para pecinta sepak bola sejati berkumpul. Sebelum kita masuk ke analisis mendalam, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update panas seputar sepak bola dunia dan tanah air. Oke, mari kita flashback sedikit sebelum peluit kick-off dibunyikan. Harapan publik sangat tinggi. Kedatangan pelatih sekaliber John Hartman yang pernah membawa Kanada ke Piala Dunia diharapkan membawa perubahan instan. Apalagi, kita bermain di Piala AFF 2026 ini dengan status salah satu favorit. Skuad kita dianggap Golden Generation dengan kombinasi pemain abroad, naturalisasi top, dan talenta lokal. Laga melawan Vietnam di fase grup ini dianggap sebagai ujian sesungguhnya. Pakansari merah total. Atmosfernya luar biasa. Semua mengira ini adalah momen pembalasan atas rivalitas panjang kita dengan Vietnam. Namun, apa yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Skenario indah itu berubah menjadi mimpi buruk dalam waktu singkat. Kekalahan telak 0-3 ini membuat posisi Indonesia di ujung tanduk. Peluang lolos ke semifinal kini amat sangat sulit. Kita wajib menang besar di laga pamungkas melawan Singapura, itu pun harus dimainkan di markas mereka, Stadion Nasional Singapura. Lantas, siapa yang harus disalahkan? Hartman, pemain, atau taktikal? Raftel Sport mencatat ada 4 dosa besar penyebab kekalahan memalukan ini. Penyebab pertama, dan yang paling kasat mata, adalah keroposnya transisi menyerang ke bertahan. Ini adalah penyakit lama yang kambuh di momen paling krusial. John Hartman tampaknya menginstruksikan anak asuhnya untuk bermain ofensif sejak menit pertama, mengambil inisiatif serangan untuk mencetak gol cepat. Namun, ambisi ini menjadi bumerang. Para pemain Indonesia, terutama para wingback, tampaknya terlalu asik menyerang. Saat bola berhasil direbut oleh pemain Vietnam, struktur pertahanan kita runtuh seketika. Lini tengah kosong, dan menyisakan skema pertahanan yang rapuh di belakang. Vietnam, di bawah asuhan pelatih licik mereka, sudah membaca ini. Mereka membiarkan Indonesia memegang bola, memancing kita keluar, dan di saat kita lengah, bom! Mereka melepaskan serangan balik super cepat. Gol-gol Vietnam malam ini hampir semuanya bermula dari skema yang sama, kegagalan Indonesia mengantisipasi transisi negatif. Ini seperti harakiri taktikal. Kita memberikan leher kita untuk disembelih oleh kecepatan para penyerang Vietnam. Masuk ke poin kedua. Kita harus bicara soal lini tengah. Sektor yang seharusnya menjadi mesin kreativitas Garuda, malam ini mati kutu. Duet Ivar Jenner dan Mark diplot sebagai penyeimbang dan perusak alur lawan. Namun faktanya, mereka tidak mampu menembus high pressing Vietnam yang sangat solid, kompak, dan disiplin. Efek domino dari macetnya Jenner dan Klok adalah terisolasinya sang pengatur serangan utama kita, Tom Haye. Vietnam sadar betul, matikan Haye, maka matilah aliran bola Indonesia. The Professor tidak diberikan ruang napas sedikit pun. Setiap kali Haye menguasai bola, 2 hingga 3 pemain Vietnam langsung menutup ruang geraknya, zonal marking yang sempurna. Tanpa dukungan dari lini tengah yang kreatif,
Haye terpaksa turun terlalu dalam untuk menjemput bola, bahkan sejajar dengan bek. Akibatnya, visi bermainnya dan umpan-umpan kipasnya tidak bisa tervisualisasi di sepertiga akhir lapangan lawan. Lini tengah kita gagal total menjadi jembatan alur serangan. Penyebab ketiga, mari kita soroti lini belakang yang memakai skema 3 bek tengah. John Hartman memasang trio Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Shane Patinama. Di atas kertas, ini adalah trio lini belakang impian. Kombinasi ketenangan pengalaman Jordi, kedisiplinan Ridho, dan agresivitas Shane. Namun, teori di atas kertas berbeda dengan realita di lapangan. Serangan balik mematikan Vietnam benar-benar mencari celah di sistem 3 back ini. Kelemahan skema 3 back adalah ruang kosong yang ditinggalkan di sisi sayap saat wingback terlambat turun. Koordinasi antara Ridho, Jordi, dan Shane terlihat kacau walau menghadapi penetrasi cepat penyerang sayap Vietnam. Ada momen di mana Jordi Amat harus keluar dari posisinya untuk menutup pergerakan lawan, namun Shane terlambat menutup space yang ditinggalkan Jordi. Vietnam sangat jeli memanfaatkan celah horizontal dan vertikal di lini pertahanan kita. Gol demi gol tercipta karena kerapuhan koordinasi trio back ini. Penyebab terakhir, dan mungkin yang paling fatal dari sisi psikologis, kecolongan 2 gol cepat di 15 menit awal pertandingan. Ini adalah petaka sesungguhnya di Pakansari. Bermain di kandang dengan ekspektasi tinggi, lalu langsung tertinggal 0-2 dalam waktu singkat, benar-benar meruntuhkan mentalitas para pemain timnas Indonesia. Rencana permainan, game plan, yang disusun John Hartman hancur berantakan. Momentum hilang total, berganti menjadi kepanikan dan rasa frustrasi. Setelah unggul, Vietnam langsung bermain high pressing dengan sangat nyaman, memanfaatkan kepanikan kita untuk kembali merancang serangan balik. Di momen inilah, Tom Haye semakin kesulitan. Vietnam bermain ultra defensif namun agresif saat kehilangan bola, memastikan Haye tidak bisa mengalirkan bola ke lini depan yang diisi Mitchell Baker. Mitchell Baker malam ini seperti berjuang sendirian di gurun pasir. Tanpa suplai bola matang dari Haye, dia mati kutu menghadapi rapatnya bek Vietnam. Mentalitas tim runtuh, dan kita tidak memiliki leader di lapangan yang mampu menenangkan situasi untuk perlahan bangkit. Kita kalah sebelum perang usai. Sobat Raftel, itulah 4 dosa besar penyebab kehancuran Garuda malam ini. Kekalahan yang menyakitkan, yang membuat peluang kita lolos ke semifinal Piala AFF 2026 menipis drastis. Dan kembali lagi ke tangisan Tom Haye. Air mata itu bukan sekadar rasa sedih karena kalah. Itu adalah air mata frustrasi. Frustrasi karena dia sadar memiliki kemampuan untuk mengubah laga, namun sistem malam ini mematikannya. Air mata itu juga menunjukkan betapa besarnya kecintaan dan rasa tanggung jawab pria kelahiran Belanda ini terhadap jersey Garuda di dadanya. Dia merasa gagal memberikan yang terbaik untuk publik Indonesia. Kini, nasi sudah menjadi bubur. Hujatan mungkin akan mengalir deras ke John Hartman dan para pemain. Namun, jalan belum sepenuhnya tertutup, meski amat sangat terjal. Kita harus menang besar melawan Singapura di kandang mereka. Tugas yang mustahil? Mungkin. Tapi di sepak bola, apapun bisa terjadi. Bagaimana menurut kalian, Sobat Raftel? Siapa yang paling bertanggung jawab atas kekalahan 0-3 dari Vietnam ini? Apakah John Hartman dengan taktiknya yang blunder? Atau para pemain yang tampil di bawah performa? Tulis pendapat kritis dan analisis kalian di kolom komentar di bawah. Kita diskusikan secara sehat di sini. Jangan lupa like video ini jika kalian menyukai analisis kami, share ke teman-teman komunitas kalian, dan sekali lagi, subscribe Raftel Sport untuk konten sepak bola berkualitas lainnya.